Kanca Tani Mas, apa kabar? Selamat datang di Ngopi Mas, Ngobrol Pertanian Banyumas. Hari ini adalah hari yang istimewa karena Ngopi Mas tayang untuk pertama kalinya ini. Nah, di hari yang istimewa ini kita juga kedatangan tamu yang tentu saja istimewa. Sudah hadir di hadapan saya Bapak Sumarsono SP, ya. Beliau adalah salah satu penyuluh madya di Kabupaten Banyumas, penyuluh senior kita yang sudah berpuluh-puluh tahun malang melintang di dunia penyuluhan Banyumas. Nah, di samping itu beliau juga sekaligus ketua terpilih Dewan Pengurus Daerah atau DPD Perhitani Kabupaten Banyumas periode tahun 2021 sampai 2025. Selamat datang Bapak Sumarsono. Terima kasih Mbak Eni. Ya, apa kabar? Baik, Mbak. Salam sehat. Sehat. Iya, oke. Nah, Kanca Tani Mas, saat ini adalah bulan Juli, bulan yang juga ternyata istimewa ini Pak. Istimewanya apa? Bagi penyuluh pertanian terutama. Di bulan ini kita masih dalam suasana memperingati Hari Krida Pertanian. Nah, tahun ini kita memperingati Hari Krida Pertanian yang ke-51. Mungkin masih banyak Kanca Tani Mas yang belum mengenal Hari Krida Pertanian. So, mari kita kupas tuntas bersama tamu istimewa kita, Bapak Sumarsono. Ya, langsung aja ya Bapak ya. Nah, silakan Mbak Eni. Sebenarnya apa sih Pak Hari Krida Pertanian itu? Terus kapan diperingati? Terus kenapa sih harus diperingati? Begini Mbak Eni ya, kalau kita bicara tentang Hari Krida Pertanian itu kan ada dua kata di sana. Ada pertanian satu sisi, krida. Krida ini bisa diartikan sebagai tindakan atau kegiatan. Tentu saja bahwa peringatannya tidak berlangsung satu hari. Di masa lalu peringatan ini dalam bulan, namanya bulan Krida Pertanian. Jadi tidak hanya di bulan Juli, mungkin dari dimulai bulan Juni. Bulan Juni. Jadi ada di situ ada filosofisnya karena berdasarkan perhitungan astronomis. 21 Juni itu adalah masa atau saat di mana awal pertama adanya bulan Pranoto Mongso yang dalam siklus 12. Jadi dimaknai sebagai bentuk rasa syukur kita orang-orang insan pertanian atas tindakan atau perbuatan mereka di bidang pertanian itu. Jadi intinya itu yang syukur. Dapat syukur. Jadi dia diperingati bersama-sama. Ya, bersama-sama. Jadi siapa saja Pak ini yang memperingati Hari Krida Pertanian? Pelaku utama pertanian itu kan para petani dan keluarganya. Ya, tentu saja. Mestinya tentu saja mereka yang harusnya melakukan yang merayakan dan memperingati ini. Ya. Tapi karena kita juga menganggap bahwa mereka ini adalah pahlawan-pahlawan pangan yang menyediakan pangan sehat, yang menyediakan dengan segala tindakannya, dengan keterbatasannya sudah berjuang untuk menyediakan semua itu, maka itu juga akan diperingati oleh tokoh-tokoh pertanian, sebagai peneliti, kemudian ilmuwan-ilmuwan di bidang pertanian, dan juga termasuk aparatur pemerintah yang bergerak ataupun swasta yang bergerak di bidang pertanian, seperti kita sebagai penyuluh pertanian, orang-orang dinas dan sebagainya. Berarti banyak yang terlibat dalam peringatan Hari Krida Pertanian. Banyak. Nah, nih saya lebih sering atau familiar dengan Hari Tani nih Pak. Ya. Nah, jadi pastinya ada perbedaan ya Pak antara Hari Tani dan Hari Krida Pertanian. Mungkin apa yang membedakan antara Hari Tani dan Hari Krida Pertanian? Sebetulnya secara substansi itu tidak berbeda ya. Hanya kalau Hari Tani ini sepertinya karena betul-betul Hari Tani seperti orang memperingati Hari Pendidikan misalnya. Tapi kalau Krida ini di sini ada makna bekerja. Dia dalam satu siklus, dalam satu waktu. Dulu sekali lagi saya kembalikan yang saya sampaikan di depan bahwa Hari Krida Pertanian ini dilakukan dalam rangkaian satu bulan. Karena Pranoto Mongso yang mangsa 1 yang diawali dengan 21 Juni itu akan berakhir 28 hari berikutnya. Ya, jadi mengambil satu bulan di Pranoto Mongso. Oke, Pak. Hanya itu yang mungkin perbedaan yang agak sedikit mendasari. Iya, sebetulnya makna utama, makna terpenting dari Hari Krida Pertanian itu apa? Kalau tadi kan saya bilang itu kan cara kita menghargai ya jasa-jasa orang yang bergerak di bidang pertanian ini. Berarti itu sebenarnya ada satu maknanya, peringatan atau perayaan. Ya, merayakan
yang namanya merayakan itu kan ada kegembiraan, berarti merayakan hasil-hasil yang kita capai selama ini. Tapi juga sekaligus tempat untuk memperingati orang-orang yang berjasa di situ. Lalu kemudian tempat kita memperingati, mengintrospeksi diri, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan 1 tahun di belakang, dan tindakan apa lagi, inovasi-inovasi apa lagi yang akan kita hasilkan ke depan untuk melaksanakan, memperbaiki kinerja-kinerja yang kemarin belum bisa dicapai. Oke. Jadi kalau bisa dirangkum, Hari Kerja Pertanian itu ucapan syukur, kemudian ada evaluasi dan ke depan yang tepat pasti yang akan dilakukan untuk perbaikan pertanian. Tepat nggak ini? Oke. Nah, selanjutnya tahun 2023 ini di Hari Kerja Pertanian, kira-kira Bapak sebagai Ketua DPD Perhikami sudah ada agenda khusus belum Pak dalam rangka memperingati Hari Kerja Pertanian? Ada Mbak, ada. Kebetulan nanti tanggal 22 akan kita laksanakan, berarti besok ya? Oh iya, bisa. Besok ya, kita akan laksanakan itu ya. Kita akan ada kegiatan namanya apel siaga, Mbak. Apel siaga. Ini sebenarnya refleksi kita atas peringatan Hari Kerja Pertanian dan yang dikaitkan juga dengan hari ulang tahun Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Kalau kita artikan bahwa siaga itu berarti siap dan bersedia, maka apel siaga ini sekali lagi saya bilang adalah refleksi dari kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian selama ini. Nah, berarti kalau demikian siapa saja Pak yang dilibatkan atau diundang dalam rangka apel siaga penyuluh besok? Begini, berdasarkan Undang-Undang SP3K nomor 16 tahun 2006, pertama pasti yang kita undang penyuluh. Penyuluh pertanian itu kalau berdasarkan undang-undang tadi ada 3. Satu, penyuluh pertanian ASN, kemudian kedua itu penyuluh pertanian swadaya, ketiga penyuluh pertanian swakarsa atau swasta. Itu yang pertama pasti unsurnya, karena ini apel siaga sebenarnya lebih bersifat ke dalam itu bahwa kita menyiagakan penyuluh pertanian itu dalam arti luas, siap melaksanakan tugasnya, siap mengamankan program-program pembangunan pertanian. Mereka juga siap bersedia untuk mengevaluasi kinerjanya. Mereka juga harus siap sedia untuk melakukan inovasi, lompatan-lompatan dan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Jadi mereka yang pertama. Yang kedua, sekali lagi tokoh-tokoh. Karena Perhitani ini adalah organisasi profesi yang bersifat keilmuan, di sana bersifat persaudaraan, didasarkan pada kemandirian dan sebagainya, dan tidak berafiliasi ke partai politik. Maka yang kita undang pasti juga sama dengan yang memperingati Hari Tani, tokoh-tokoh di bidang pertanian, terutama yang pemerhati penyuluh pertanian, penyuluhan pertanian. Semua stakeholder pertanian diundang gitu ya Pak? Ya. Masuk juga petani Ya. dan Kita mengundang juga GNPI, Gerakan Nasional Penanggulangan Inflasi. Itu kalau di daerah Banyumas ya, yang di daerah Banyumas. Nah, dari apel siaga penyuluh besok ini rangkaian acaranya apa Pak? Gambaran acaranya itu apa saja kegiatannya, kemudian ada tujuan apa nih dari apel siaga penyuluh tadi selain siaga untuk menyukseskan pembangunan pertanian di Banyumas? Rangkaiannya dulu Pak. Rangkaiannya begini, besok itu ada beberapa acara yang dilakukan. Di pracara itu kita rencanakan nanti akan ada panen simbolik, panen perdana yang bersifat simbolik. Ini dimaknai sebagai bahwa yang nanti akan dilakukan oleh Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati dan stakeholder yang lain yang berkepentingan di bidang pertanian, ini sebagai bentuk tadi gambaran rasa syukur kita bahwa mereka sudah dibantu oleh para petani kita untuk berproduksi. Lalu kemudian itu ada sedikit kita tampilkan kesenian tradisional seperti tari lesung. Masih ada kaitannya ya Pak dengan tari lesung berarti? Adalah, lesung itu kan memiliki filosofis. Dulu orang menghasilkan beras itu kan begitu capeknya loh Mbak Eni, mereka harus dimulai dari panen dan sebagainya, baru mau produksi setelah dijemur, mau jadi beras ditumbuk-tumbuk. Betapa susahnya di masa lalu jadi petani itu, sementara yang nggak bertani kan enak aja tuh. Lalu nanti kemudian kita apel siaga, itu acara di sana ada pengarahan juga oleh Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati dari dinas. Kita juga mungkin nanti ada penayangan
menayangkan ya sekilas lah perjalanan penyuluhan pertanian, kegiatan penyuluhan juga mungkin ya Pak ya. gitu, ya. Ya itulah intinya, mungkin gambaran saya. Nanti mungkin Mbak Emi bisa besok kalau melakukan, bisa kita ketemu lagi nanti kan kita Diliput ya Pak ya? Iya, yang lebih lengkap. Oke, nah ini nih, ibarat pertandingan sepak bola ya Pak, masing-masing tim tentu saja punya tujuan untuk memasukkan bola ke dalam gawang supaya menghasilkan gol dan memenangkan pertandingan. Nah, untuk apel siaga ini Pak, Ya. nah, ini tujuan apa yang ingin dicapai khususnya untuk teman-teman penyuluh? Ya. Begini, setiap kegiatan itu ada dua motifnya Mbak, orang menyebutnya motif ya, apa yang mendorong kita untuk melakukan itu. Oke. Nah, ini ada dua kalau menurut saya, secara intrinsik yang ke dalam, bahwa penyuluh pertanian ini untuk yang paling pertama sebenarnya sesuai dengan fungsinya Peritani terutama adalah penggalangan semangat korsa. Pengalaman semangat korsa. Lalu kedua ini menelisik kembali apa kode etik penyuluhan pertanian itu dilakukan. Lalu yang ketiga membangkitkan semangat profesionalisme dari penyuluh. Nah kalau yang buat satu aja sebenarnya, kita hanya ingin bilang bahwa penyuluh pertanian itu ada, penyuluh pertanian itu siap dengan segala keterbatasan eksis kami masih di sini. Ya kadang-kadang mungkin orang lupa, ada nggak sih penyuluh pertanian itu? Mbak Emi bayangkan, saya berhitung nih, penyuluh pertanian itu semakin lama semakin sedikit. Tinggal exciting kita sekitar 125 orang. Lalu kemudian ya Mbak Emi, dari 125 orang itu 11 orang itu mengurusi mereka juga keadministrasian, program dan sebagainya di kabupaten. Artinya yang membina desa yang berada di PBB itu hanya tinggal kurang lebih 114 orang. Mbak Emi bisa bayangkan nggak? Wilayah kerja penyuluh pertanian itu ada di desa-desa itu 331 desa. Berarti kalau itu harus dibina oleh para penyuluh pertanian, satu penyuluh pertanian itu kan bisa antara 3 sampai 4 desa. Belum lagi ketika mereka binaan mereka itu adalah untuk orang-orang petani dan keluarganya. Berdasarkan hitungan saya dari Kerajaan Kartu Tani aja, milik Kartu Tani kita itu 125 sampai 126 ribu orang. Dengan 114, itu berarti satu orang penyuluh itu membina setidaknya 1000 petani dewasa. 1000 petani dewasa, bayangin loh Pak, 1000 petani dewasa kalau ngajarinnya yang masih lampak sama sih gampang. 1000 orang dewasa yang sudah punya pengalaman. Itu gambarannya. Jadi ini sebenarnya sekali lagi saya ulangi, keluarnya adalah itu bahwa kami penyuluh pertanian siap sedia untuk membina sasaran penyuluhan. Ya, misalnya siap dibina oleh penyuluh. Walaupun jumlahnya semakin sedikit. Karena semakin tahun jumlah yang pensiun itu semakin. Betul, Mbak Emi itu. Oke, jadi dengan apel siaga, penyuluh pertanian tentunya harus selalu dalam kondisi siap dan siaga. Nah, siaganya itu tadi ya Pak ya, siaga untuk menyukseskan setiap program pembangunan pertanian. Siap siaga itu. Jadi siaga untuk yang paling penting itu mengevaluasi dirinya. Apa kinerja kita di tahun-tahun yang lalu itu sudah benar-benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Semoga sesuai dengan amanat-amanat peraturan yang ada. Ini dulu. Lalu kedua tadi kita harus siap menggalang korsa, karena korsa ini menjadi satu elemen penting dalam sebuah keberadaan profesi. Iya betul. Nah, ini kembali lagi Pak ke momentum apel siaga. Harapannya momentum ini bisa menjadikan penyuluh itu semakin maju, jadi mau bergerak dan tentu saja tadi yang seperti Bapak sampaikan, mau berinovasi untuk kemajuan pertanian Banyumas dan kemandirian petani serta kesejahteraan petani tentunya. Nah, sambil diminum boleh Pak? Oke, sambil minum ya Pak. Sampai lupa saya agak tegang saya. Bisa Mbak Emi nanyanya pintar Pak. Nah, balik lagi ya Pak ya? Ya. Sampai sekarang kita ketahui bahwa tantangan di dunia pertanian itu semakin kompleks ya. Mulai dari alih fungsi lahan yang sudah semakin banyak berhektar-hektar dari tahun ke tahun berubah fungsi menjadi perumahan, perkantoran dan sebagainya. Kemudian juga semakin berkurangnya tenaga kerja tadi di bidang pertanian yang usianya mungkin sudah lebih dari 50 tahun ke atas kebanyakan dan
regenerasinya itu kurang ya Pak ya. Iya. Petani milenial itu Iya. menjadi satu PR penting ya Pak Iya, ya. iya. Kemudian mahalnya sarana Prasarana, produksi, iya. kemudian tambah lagi adanya dampak perubahan iklim yang sekarang sedang dilanda El Nino kabarnya ya Pak ya, sampai nanti sekitar bulan September Oktober. Nah, itu menjadi tantangan sendiri bagi teman-teman penyuluh pertanian di lapangan. Nah, ini Bapak sebagai Ketua DPD Perhitani Kabupaten Banyumas yang merupakan organisasi profesi penyuluh. Nah, ini apa nih dari Perhitani yang direncanakan atau diprogramkan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian untuk semakin bisa menjawab tantangan yang semakin kompleks ini Bapak? Tadi saya sudah sampaikan ya Mbak Eni, profesi kita ya, organisasi profesi ini terutama di Perhitani itu kan mempunyai 3 tujuan khusus. Yang tadi yang saya sebutkan bahwa satu, memastikan bahwa etika penyuluhan pertanian ini dilaksanakan. Kedua, kemudian meningkatkan profesionalisme, ketiga kesejahteraan. Nah, tentu Perhitani harus menjaga tiga-tiganya ini. Dari etika profesionalisme ini, bahwa Perhitani memiliki dewan etik yang tugasnya nanti akan membantu para penyuluh untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, baik di bidang tugas maupun dalam sikap dia dalam menyelesaikan penyuluhan. Yang kedua, profesional. Nah, ini profesionalnya macam-macam. Banyak sebenarnya rencana kita untuk itu. Satunya mengupgrade ya keilmuan ini agar mengupdatekan keilmuan mereka agar bisa mengikuti perubahan-perubahan tadi. Perubahan zaman ya. Iya. Kan tadi Mbak Emi sudah sebutkan adanya alih fungsi lahan, sarana produksi yang makin mahal, kemudian masih faktor-faktor resiko yang secara tradisional dialami oleh mereka, fluktuasi harga di saat panen raya, persoalan eksplosi hama penyakit dan sebagainya, lalu perubahan iklim akibat yang banyak itu. Lalu yang paling penting lagi bahwa tantangan ini sebenarnya tidak hanya itu. Perubahan sekarang kita di dunia industri, di sektor industri itu orang mengenal revolusi 4.0, 4.0, 4.5. Wah, nah itu penyuluh pertanian harus mampu gitu. Cirinya apa? Data yang terintegrasi, peramalan berbasis data, mekanisasi yang non operator manusia dengan kecerdasan buatan. Dan sementara keragaman penyuluh pertanian masih ada seperti saya yang sudah lama. Nah, yang teman-teman yang milenial ini, penyuluh milenial ini moga-moga itu tujuan yang harusnya kita sama-sama upayakan oleh Perhitani. Jadi kemudian ini ada program pelatihan. Iya, pasti itu nih. Kita berjalan diklat, melewati korbit atau nanti juga kita akan melaksanakan metode-metode yang lain seperti temu bicara, temu lapang, mungkin kita melakukan karya wisata, media wisata yang bisa membuka wawasan dari para penyuluhan ini agar lebih siap pada kita ke depan. Nah, ternyata sebetulnya ngobrol ini masih panjang Pak. Kalau mau diteruskan bisa nanti sampai sore. Oh iya. Ya. Memang menarik Mbak Emi, bicara tentang pertanian itu menarik. Bicara tentang penyuluhan pertanian itu pasti juga sangat menarik karena orang menganggap penyuluhan pertanian itu apa sih? Padahal orang nggak tahu itu ada kata kuncinya adalah proses pembelajaran. Iya, betul. Proses pembelajaran itu berarti penyuluh pertanian itu ikut satu aja yang paling penting, dia ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi di sisi lain persoalannya mereka tidak terkelaskan. Walaupun ada 4 tahapan petani, mulai dari kontak tani pelopor sampai dengan petani biasa itu. Tapi mereka kan orang-orang yang dewasa yang sudah punya pengalaman dalam hidupnya, dan itu sulitnya. Nah, ya monggo dengan acaranya Mbak Emi ini kenalkanlah penyuluh pertanian itu dengan demikian minimal pada orang-orang yang tertentu bahwa mereka tahu bahwa di pedesaan itu ada namanya, ada profesi yang bernama penyuluh pertanian. Oke. Nah, ini kan tadi sudah saya kenalkan di depan Pak Sumarsono SPI, salah satu penyuluh senior kita di Kabupaten Banyumas. Mungkin ada tips dan trik nih bagi teman-teman penyuluh muda seperti saya lah yang masih junior gitu Pak, untuk bagaimana bisa mungkin menguasai lapangan dan mengatasi masalah yang sangat kompleks, terutama karena kita berhubungan dengan
yang kita bina itu makhluk yang sangat dinamis, jadi masyarakat. Jadi kita tidak bekerja dengan benda yang mati, tapi kita bekerja secara dinamis dan masuk ke dalam kehidupan mereka. Ini ada tips, trik yang bisa ditiru oleh teman-teman penyuluh di lapangan. Oke, kalau berbagi pengalaman sih sebenarnya kan teori-teori tentang bagaimana penyuluh bersikap itu banyak. Tapi menurut saya sih dengan pengalaman saya yang berpuluh-puluh tahun ini, kalau saya boleh mengatakan Berapa tahun, Pak? saya berarti 36 tahun, 36. 37 tahun lah sebagai penyuluh. Berarti Bu Emi, Mbak Emi mungkin anak saya ya. Tapi sekarang kita sama-sama bekerja. Yang pertama tadi seperti saya sampaikan, pahami dulu etika penyuluhan pertanian seperti apa, karena itu yang akan membimbing Anda untuk menjadi para profesional. Anda akan lebih mudah kalau Anda bekerja dengan secara normatif dengan memahami etika itu Anda lebih mudah. Kedua, lakukan penyesuaian dalam diri Anda bahwa di bidang kita ini begitu cepat perubahannya. Nah, Anda harus ikut di perubahan itu. Lalu ketiga yang terakhir ini, Anda berorientasi pada sasaran Anda. Penyuluh pertanian itu bukan semata-mata meningkatkan produksi, tapi merubah perilaku, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ikuti itu, sesuaikan semua itu, dan usahakan sesuai dengan kondisi dan sistem yang berlaku di dalam sasaran Anda. Misalnya, Anda jangan sampai bertentangan dengan sistem adat istiadat yang terus. Karena kearifan-kearifan lokal mereka ini akan justru menjadi kekuatan bagi Anda untuk memahami. Saya kira tiga itu. Iya, 3 hal ya. Ya. Nah, ini tadi sudah Bapak sampaikan bahwa di Banyumas ini kita punya pasukan teman-teman penyuluh di lapangan itu 125 orang penyuluh ya Pak ya, dan harus mendampingi 331 desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Tadi sudah dibandingkan bahwa satu penyuluh itu mengampu atau membina 4 desa, 3-4 desa. Nah, ini tadi Bapak sudah memberikan tips dan triknya. Ada 3 hal teman-teman penyuluh untuk bisa diikuti, bahwa yang pertama adalah etika, itu sangat penting untuk kita pegang dalam kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai seorang penyuluh pertanian. Kemudian kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, jadi terus menerus mau untuk belajar, terbuka terhadap teknologi dan tantangan baru yang memperbaiki diri kita. Dan yang terakhir adalah fokus pada sasaran kita, yaitu untuk mengubah perilaku dan sikap serta keterampilan petani binaan kita. Itu 3 tips. Nah, sekarang mungkin ada pesan Pak atau harapan untuk teman-teman penyuluh supaya mereka lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai penyuluh di lapangan. Tipsnya sederhana aja, sekali lagi pesan saya, Anda itu adalah para profesional. Penyuluh pertanian itu adalah para profesional. Profesionalisme Anda itu terukur melalui jenjang-jenjang keahlian Anda. Jenjang-jenjang, kita menyebutnya jenjang-jenjang profesional ya. Ada teman yang di lapangan sebagai pelaksana, ada sebagai pemikir yang ahli, ada teman-teman di KJF yang melayani, mengendalikan kinerja kerja di lapangan. Jadi pasti harus kebanggaan yang pertama itu, banggalah bahwa Anda adalah profesional. Banggalah sebagai Iya, ya, kemudian kuatkan sekali lagi semangat korsa bahwa Anda tidak bisa bekerja sendiri. Di samping Anda boleh Anda bekerja, kapasitas kepandaian Anda dan sebagainya itu bisa berbeda-beda, tetapi pada akhirnya Anda harus melakukan penyesuaian dengan Anda memerlukan bantuan teman-teman Anda. Itu yang disebut dengan semangat korsa. Oke, siap. Semangat korsa, teman-teman penyuluh harus diutamakan supaya kita bisa bekerja lebih optimal, karena kita kerja sendiri tentu saja akan kurang optimal daripada kita bekerja sama-sama ya Pak ya. Iya, terakhir begini Mbak Emi, ini mungkin harapan aja sih. Iya, harapannya penting Pak. Harapan saya Mbak Emi, saya pertama kami tidak ingin terlalu narsis lah kalau kita mengatakan bahwa penyuluh itu menjadi organ penting. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya terlalu narsis dan selfie atau gimana Pak? Jadi gini, orang buat ekosistem. Iya gini, narsis itu gini maksud saya, bahwa kita tuh malah seolah kita menjadi penting. Oh iya. Tapi kita mengatakan bahwa saya tadi sudah mengatakan dari segi binaan aja ya, 1000 petani itu kalau dia tingkat SMA itu satu SMA dengan 7 kelas gitu ya, dengan 7 kelas orangnya susah-susah tuh karena punya pengetahuan semua, gurunya cuma 3 tuh,
Satu guru utamanya namanya penyuluh pertanian. Kemudian dibantu dengan penyuluh pertanian swadaya. Ini nggak bisa terlalu kita paksa karena mereka mandiri ya. Mereka lebih banyak sebagai demonstrator. Lalu yang ketiga ini penyuluh swasta. Nah, penyuluh swasta juga nggak bisa diharapkan terus mereka pasti lebih interest pada produk-produk mereka. Jadi produk oriented. Artinya harapan saya kepada orang-orang itu pahamilah tugas penyuluh pertanian. Dan jangan lupa di antara banyak perubahan yang 4.0, 4.5 yang kita ceritakan tadi, banyak pakar yang mengatakan bahwa penyuluh pertanian masih menjadi bagian terpenting karena mereka menjadi rujukan, fasilitator, dinamisator, motivator dan sebagainya. Jadi harapan saya tolong pemerintah perhatikan itu. Ada 114 penyuluh, 125 penyuluh ya, maaf 125 penyuluh. 56 penyuluhnya itu adalah P3K. Satu hal yang sebagai ketua Periptani yang menjadi keprihatinan saya dari segi kesejahteraan, kalau ukurannya adalah pendapatan, 56 penyuluh pertanian ini belum mendapatkan hak yang reward yang sama dengan teman-teman yang PNS gitu. Mohon perhatiannya pada pihak yang melihat ini. Oke, mudah-mudahan ini langsung diperhatikan oleh para pemangku kebijakan ya Pak ya. Nah, dari hasil obrolan kita Pak, sebenarnya masih panjang kayaknya ngobrol. Bisa minum dulu ya. Usah. Nanti ditambah lagi juga boleh, tinggal job lagi Pak ya. Nah, mungkin obrolan hari ini bisa kita cukupkan sekarang dan tapi saya rangkum dulu nih Pak ya. Ya, oke. Dalam bentuk pantun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Wah ini bagiannya berpantun lah. Ya, jalan-jalan ke Banyumas Kota Lama. Tak lupa singgah ke Purwokerto Kota Satria. Nah, ayo penyuluh siaga bergerak bersama menuju petani Banyumas makmur sejahtera. Oke, amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih. Oke, Kansa Tani. Tunggu kehadiran kami di Ngopi Mas berikutnya. Ngobrol pertanian Banyumas. Sampai jumpa. Dadah.